Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah, selamat datang. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Marilah kita menyiapkan hati. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita pada pagi hari ini pada Allah yang Maha Kasih. Kita akan bersama memasuki doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur Allah kita Roh Kudus, hadir dan memberkati ibadah kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu PPK nomor 11, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir.
Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan, dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang kami boleh rasakan hari lepas hari. Bahkan hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun tidak berkumpul bersama-sama di gereja, di rumah Tuhan, tetapi kami bersama-sama dan percaya ya Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah, di mana saudara-saudari kami pun bersama-sama beribadah, bersatu, bersehati bersama anggota keluarga di rumah masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan bersama memuji nama Tuhan kembali. Kita nyanyikan lagu nomor 2 dari kontemporer. Ada satu sobatku yang setia. Kolose pasal yang pertama ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Kolose pasal pertama ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Kita akan menyanyikan lagu 219 dari kontemporer. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdiri, kita akan bersama memasuki doa pengakuan dosa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata demikian: jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan darah Yesus Anak Allah itu menyucikan kita dari segala dosa. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami dalam surga, kami datang padamu ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang padamu. Kami mohon Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Kami mohon Tuhan, sucikanlah kami, layakkanlah kami ya Tuhan, kuduskanlah kami ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, sucikan kami ya Tuhan, dengan darah-Mu yang suci dan kudus. Oh Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memimpin kami ya Tuhan, menyertai kami, menopang kami ya Tuhan, dengan kuasa-Mu dan pertolongan dari Roh Kudus yang menolong kami, mengampuni kami, menyucikan kami, melayakkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami di hadapan-Mu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat. Pertama, marilah kita berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang ibadah di rumah, baik secara mandiri, di dalam puji-pujian dan membaca firman serta berdoa bersama seluruh anggota keluarganya, ataupun melalui rekaman melalui HP ataupun melalui televisi yang juga dapat mengikuti ibadah. Mari kita berdoa bersama-sama untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman yang sedang beribadah di rumah, mengikuti di dalam ibadah pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu ya Tuhan, kami menaikkan syukur, terima kasih padamu Bapa. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk seluruh anggota jemaat Tuhan, saudara-saudari kami seiman yang saat ini mempersiapkan dirinya dan sedang mengikuti ibadah ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan berkati ya Tuhan saudara-saudari kami, agar mereka boleh mendapatkan anugerah dan kekuatan daripada Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui doa ya Tuhan, yang bersatu bersehati bersama seluruh anggota keluarga, bersatu beribadah bersama-sama melalui ibadah mandiri maupun melalui rekaman, melalui HP ataupun melalui televisi. Oh Bapa, kami berdoa ya Tuhan yang menopang, memberkati ya Tuhan setiap jemaat Tuhan, memperoleh anugerah kekuatan Tuhan dari Tuhan, dilimpahnya Tuhan berkat-Mu kekuatan iman ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita jemaat yang sakit. Kita akan terus mendukungnya di dalam doa, dan kita tahu namanya, kita sebut di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan ya Tuhan saudari kami dalam kelemahan tubuh yang saat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Setiawati. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberikan Tuhan
kekuatan dan pertolongan, perlindungan ada dalam naungan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Sukochun, Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan tolong Bapak Cukitdong. Kami berdoa ya Tuhan untuk Aji Jumpo. Kami berdoa serahkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Amo ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Asia ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Anyong ya Tuhan yang ada di Somalia, yang terus Tuhan memperoleh kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara-saudari kami, baik Ibu Aliang ya Tuhan, berikan sukacita dari Tuhan. Berdoa untuk Bapak Sambaten, Tuhan juga memberkati kesehatannya Ibu Kucian. Kami berdoa juga untuk Ibu Oyin. Kami berdoa untuk Ripka. Kami berdoa untuk Ibu Bunsiran. Ya Tuhan yang memberikan kekuatan. Kami berdoa yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Yusuf Den. Kami berdoa untuk Bapak Mukamul, istrinya Ibu Ayen. Kami mau menyerahkan Tuhan. Bapak Loako, kami serahkan Tuhan kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Hamidi. Tuhan yang kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, Ibu Cucin, ya Tuhan menolong Ibu Meni, Bapak Limuk Cium, kami serahkan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Bong Sukiet, ya Tuhan tolong Ibu Cunyetmi, kami serahkan Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Acil, kami serahkan Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Bapak, karena anugerah pertolongan Tuhan juga memimpin dan memberkati saudara-saudari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Yamin, Tuhan juga menolong. Terima kasih Bapak. Syukur kepada Tuhan untuk serahkan kepada-Mu ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, datangkan yang kesembuhan, datangkan yang pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terakhir kita berdoa untuk Bangka Barat. Kita berdoa untuk kesehatan seluruh warga Bangka Barat, ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan juga memberkati Bangka Barat, khususnya Kota Mentok dan sekitarnya. Kita berdoa biar Tuhan yang memberkati dan juga bangsa dan negara Indonesia diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, saat ini menyerahkan Kota Mentok, Bangka Barat ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bangka Barat yang Tuhan kami cintai, di mana kami tinggal di sini. Berkati Bangka Barat ya Tuhan, berkati Kota Mentok Tuhan. Oh Tuhan, berkati masyarakat yang ada ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan yang melimpahkan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada seluruh warga Bangka Barat dan Mentok ini ya Tuhan. Berkati Kota Mentok ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu melindungi. Tuhan memberkati Kota Mentok. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang selalu Tuhan setia dan Tuhan yang mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa ini, berkati bangsa Indonesia Tuhan, berkati pemimpin negara kami, berkati Bapak Jokowi, berkati Bapak Maruf Amin, berkati seluruh menteri-menteri yang ada ya Tuhan. Biar kami Tuhan juga terus berdoa serahkan kepada-Mu. Oh Bapa, kami juga berdoa untuk tim medis yang bekerja terus Tuhan. Kami berdoa untuk perawat, berdoa untuk semua pegawai rumah sakit, diberkati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita akan bersama membuka Alkitab kita. Kita membaca dari bacaan pertangkapan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Kalau sudah mendapatkannya, saya membaca ayat 7. Bapak Ibu, saudara-saudara membaca ayat 8 sampai dengan ayat 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersabarlah dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara,
Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, tetapi sebelumnya Bapak Ibu kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku.
Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang ke Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mohon Tuhan menolong kita saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Roh Allah bekerja, Roh Kudus ada hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang ucapan syukur. Terima kasih Bapa untuk pertolongan dan pimpinan-Mu. Terima kasih dan penyertaan-Mu hari lewat hari, minggu lewat minggu, bulan lewat bulan, sampai tahun lewat tahun, sampai hari apa adanya dan diri kami semuanya karena anugerah dan pimpinan dan perlindungan daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami dan Tuhan berkati kami dan Tuhan pimpin kami. Saat kami membuka firman-Mu, saat kami membacanya dan merenungkannya, saat kami mendengar di dalam berita firman Tuhan, Roh Allah bekerja dan Roh memimpin dan menuntun kami. Terima kasih, kami serahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk sidang jemaat Tuhan. Mari kita lihat yang firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4a, ya, sampai 4a. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia, demikian judul Alkitab kita. Bertekun. Sesungguhnya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini yang kita baca sebagai landasan di dalam renungan khotbah kita. Firman Tuhan akan disampaikan. Saya berikan tema dan firman Tuhan yaitu bertekun mengikut Yesus Kristus. Saudaraku, apa maksudnya bertekun di dalam tema khotbah kita? Bertekun melalui dalam kamus diartikan sebagai keras hati. Keras hati ini artinya menggeluti dengan hati yang sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan hati yang keras inilah kemauan yang keras ini dimaksudkan ini. Atau kata arti yang lain adalah bertekun sama dengan adalah sungguh-sungguh, sungguh-sungguh melakukannya, sungguh-sungguh dan kesabarannya. Dan yang terakhir berpegang teguh. Jadi bertekun mengikut Yesus Kristus berarti berpegang teguh dengan hati yang sungguh-sungguh dan tidak pernah tergoyahkan. Sidang jemaat Tuhan, orang yang tidak bertekun akhir di dalam hidupnya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, banyak orang, kebanyakan mereka yang bertekun di dalam hidupnya, bertekun melakukan segala sesuatu, akhirnya membawa hasil, membawa kesuksesan di dalam hidupnya. Sidang jemaat Tuhan, saya boleh berbangga karena saya memiliki seorang papa yang memiliki multi talenta. Sidang jemaat Tuhan, dengan multi talenta yang dia miliki, papa saya umur 17 tahun sudah termasuk orang sudah berhasil gitu. Kalau dipandang sudah ukuran manusia gitu. Dan cerita daripada papa kami mengatakan bahwa yang umur 17 tahun sudah merantau ke Sumatera, ke Palembang dan segala macam. Umur 17 tahun dia sudah memiliki
satu mobil rokok Garut. Satu mobil rokok itu sudah bukan modal kecil lagi gitu ya. Itu ya. Nah, setelah sudah dewasa sedikit, papa kita udah bekerja sudah jauh, tapi sayangnya dengan multi talenta itu, saking bisa ini bisa itu, kurang mentekuni di dalam pekerjaannya, sehingga pada masa tuanya dia termasuk orang yang tidak berhasil gitu. Itu saja gitu. Ya. Kenapa dia tidak berhasil? Awal di dalam usaha dia waktu masih muda belia sekali, umur 17 tahun, dia sudah mulai kelihatan sudah bisa menjadi orang yang berhasil dalam ekonomi. Tapi pada saat lewati hari demi hari, tahun demi tahun kebelakangan, dia termasuk orang yang tidak beruntung. Salah satu yang membuat dia beruntung ada kurang bertekun. Kenapa kurang bertekun? Karena dia ingin belajar banyak hal. Kata singkat cerita ini, dia hidupnya berusaha, bekerja, melakukan segala pekerjaan yang dia lakukan, baik sebagai tukang bangunan, tukang mandor dan usaha mandiri dan segala macam, tapi tak bisa bertahan lama. Paling tahan 1 tahun 2 tahun, sudah bosan pindah sini gitu ya. Pindah kerjanya ganti-ganti gitu. Sudah kerja ya pindah ganti-ganti itu, pada saat sudah usia tinggi itu baru sadar gitu. Waktunya sudah habis. Mau memulai sudah terlambat. Mau tekunin satu bidang nggak punya modal gitu. Mau mendalami sesuatu supaya bisa berhasil dalam usahanya sudah terlambat karena usianya sudah tinggi gitu. Usianya tinggi, hidup apa adanya, pegang terakhir sebagai pedagang di pasar gitu. Itu pun nggak serius gitu. Sebab itu pada saat dia sudah tua, kami sudah besar, sebelum kami merantau kemana-mana, dia selalu mengingatkan kami. Jadi pesan orang tua sangat berarti, karena melalui pengalaman dalam dirinya, dia nggak mau anaknya mengalami seperti dia alami gitu. Apa yang dia pesan? Yang dia pesan, hidup ini harus bertekun. Usaha apapun, kerjaan apapun, bidang apapun yang kamu senangi, yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan, bertekun dan usaha dengan sungguh-sungguh, susah, sulit, menderita dan segala macam. Jangan berpikir yang macam-macam. Dengan sebulat hatimu kamu mengerjakannya, pasti kamu berhasil. Jangan sampai kamu buang waktu, karena dia punya pengalaman, sudah buang waktu yang banyak, pengen sana, kerja sini, kerja situ, akhirnya nggak berhasil gitu. Jadi nasihat orang tua itu memang sangat penting, karena ada pengalaman kegagalannya bisa mengajak anak-anaknya supaya anak-anaknya jangan mengalami seperti yang alami. Orang tua kita mengingatkan kepada kita supaya kita bertekun. Saya juga dapat ilmu dari dia. Dalam pelayanannya gereja, sesulit apapun, sesukar apapun, saya bisa bertahan karena apa? Ada satu hal yang saya dengar, harus bertekun. Makanya saya bertekun. Dengan bertekun, jemaat Tuhan tertolong. Dengan bertekun, gereja Tuhan tertolong. Dengan bertekun di dalam pelayanan, lama-kelamaan menjadi berkat bagi banyak orang. Pesan orang tua kita sangat berbekas di dalam hatiku. Sidang jemaat Tuhan, orang yang bertekun kepada pekerjaannya, orang yang bertekun biasanya berhasil dan sukses, walaupun awalnya sulit ya dok. Ada seorang jemaat yang ada dari Belinyu sana. Jadi saya pernah melayani Belinyu, dia cerita waktu kami besuk ke rumahnya, dia punya cerita saya pribadi kepada saya. Dia ceritanya gini, kamu sekarang melihat kami udah punya usaha kayak gini, kayak enak ya katanya. Yang enak aja dalam.
Tapi nggak semudah itu katanya. Kamu tahu nggak itu? Awal kita buat kerupuk itu, di kota belinya hanya 2 orang ya. Satunya bapak itu, saya lupa bapak apa katanya, saya bukan orang Blinjo gitu ya. Jadi dia cerita bahwa bapak itu sama dia hanya 2 keluarga, tapi bapak itu nggak berhasil. Kenapa? Karena nggak bertekun, nggak terus menerus usaha kerupuk dan seterusnya. Memang awalnya sangat susah sekali, baik dalam membuatnya, banyak pasarannya. Wah, kalau dulu kalau cerita tentang pasarannya itu nggak usah dibilangin lagi susahnya gitu. Ya, jual kerupuk nggak kayak sekarang adanya. Saudara, dia begitu susahnya buat kerupuk, akhirnya sampai hari tuanya rumahnya menjadi pabrik kerupuk gitu. Bisa jadi pabrik kerupuk itu karena apa? Karena ketekunan dirinya, mulai dari nol. Bekerja dari sulit sampai mudah, sampai dia bisa berhasil. Kalau nggak salah saya lihat tidak berpuluhan dia aja setiap minggu paling tidak 6 juta. Kalau 6 juta paling tidak ya 1 bulan bisa hasil 60 juta. Kadang 80 juta, kadang 90 juta gitu. 1 bulan ya. Tapi kalau dia bisa berhasil seperti itu, bukanlah sulap, melainkan kerja keras, ketekunan, kesabaran, dan di dalam kesukaran, kesulitan dia tetap terus menerus tekun di dalam melakukannya sehingga dia boleh berhasil. Demikian juga dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus mengingatkan kepada murid-muridnya. Yesus Kristus tahu hari ke depan setelah dia disalibkan, setelah dia naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Dan dia tahu murid-murid Tuhan pasti mengalami berbagai macam kesukaran dan kesulitan. Dan di sini yang kita baca di sini, di mana gereja mula-mula itu pasti dikucilkan, pasti mengalami hambatan-hambatan, pasti digeserkan oleh masyarakat Yahudi. Sebab itu dia katakan, sesungguhnya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Sidang jemaat Tuhan, kalau kita lihat di sini, Yesus Kristus dengan hati yang sangat serius untuk mengingatkan kepada mereka, kepada murid-muridnya, supaya mereka itu bertekun pada saat mengikut Yesus. Ikut Yesus harus bertekun di dalam Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus mau mengingatkan mereka supaya mereka bertekun menjadi murid Yesus atau bertekun dalam mengikuti Yesus di dalam hidup mereka sehari-hari? Begitu juga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita harus bertekun di dalam Tuhan. Nah, apa sebabnya harus bertekun dalam Tuhan? Yang pertama, supaya kita tahu bahwa jadi murid Kristus pasti mengalami kesukaran dan penderitaan. Sekali lagi, yang pertama, ya, kenapa kita harus bertekun? Yang pertama, supaya kita tahu bahwa jadi murid Kristus pasti mengalami kesukaran dan penderitaan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, Kristus sudah ingatkan mereka. Memang mereka mendapat kuasa daripada Tuhan. Doa, orang sakit jadi sembuh, orang mati dibangkitkan, orang pincang diluruskan bisa berjalan dan bangkit kembali, orang lumpuh bisa bangkit kembali, bisa berjalan kembali, dan mereka melangkah ular beracun tidak mati, dan mereka membuat mujizat-mujizat yang sangat mengherankan dan ajaib. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada mereka, bukan dengan itu saja,
mengikut Yesus dan anugerah Tuhan dilimpahkan kepada kita, kita akan diselamatkan. Kita mempunyai pengharapan, mempunyai hidup yang kekal daripada jaminan Allah dan tidak bisa hilang dan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Tapi mengikut Yesus di dalam dunia, kita masih mengalami di dalam kesukaran, kesulitan. Sidang jemaat Tuhan, di dalam kepastian kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu, kita nggak bisa terlepas daripada kehidupan penderitaan yang ada di dalam dunia. Orang dunia bisa mengalami keberangkutan, orang Kristen juga sama bisa mengalami keberangkutan. Orang dunia bisa mengalami sakit penyakit, orang Kristen juga bisa mengalami sakit penyakit. Orang dunia bisa terpapar virus corona, terlebih-lebih orang Kristen juga bisa terpapar dengan virus corona. Jadi hidup saya dan hidup saudara menjadi murid-murid Kristus, ikut Tuhan Yesus, bukan hanya saja dapat berkat secara rohani, berkat secara jasmani, tapi juga harus memikul salib yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya hidup saya dan hidup saudara pasti mengalami di dalam penderitaan, mengalami di dalam pencobaan yang datang kepada kita. Jadi dengan pasti kepada kita, firman Tuhan mengatakan kepada kita, ikut Yesus tidak mungkin terlepas dari pencobaan dan penderitaan. Ikut Yesus tidak mungkin terlepas daripada kesukaran hidup di dalam diri kita. Dan hidup kita harus siap dalam diri kita. Ikut Yesus harus siap menderita. Ikut Yesus harus siap menghadapi di dalam penganiayaan, disampingkan orang, dikucilkan orang, dibunuh orang, dan harus menyiapkan diri, dan harus tahu suatu hari kalau kita alami yang kita hadapi di dalam penganiayaan seperti itu, maka kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus sudah mengatakan kepada kita dan sudah memberitahukan kepada kita, mau jadi muridnya, mau jadi pengikut Yesus Kristus, kesukaran, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit pasti kita alami, pasti kita menjalankan hidup ini, pasti kita menemuikannya, dan tidak bisa kita melarikan diri. Nggak ada orang Kristen hidup dengan enak-enak tanpa ada kesukaran dalam dunia. Tidak ada orang Kristen yang namanya orang percaya, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, hidup dengan mulus sampai masuk ke dalam surga, hidup tanpa gangguan sampai masuk ke dalam surga, hidup tanpa ada penganiayaan, tanpa ada penolakan dalam hidupnya, nggak ada gitu. Semuanya pasti mengalaminya, pasti mengalami di dalam kesukaran dan penderitaan, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengatakannya kepada kita. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus sangat serius mengingatkan kepada kita supaya kita bertekun mengikuti Kristus Yesus Tuhan kita? Yang kedua adalah supaya kita tidak kecewa dan tidak meninggalkan Kristus. Supaya kita tidak kecewa dan tidak meninggalkan Kristus. Ada sebuah keluarga Kristen yang sangat tragis dan sangat kasihan sekali gitu. Mereka adalah orang-orang yang sangat rajin beribadah pada Tuhan. Saat mereka ketemu dan percaya pada Tuhan, istrinya sangat setia pada Tuhan, suaminya agak goyang, anak-anaknya sangat setia kepada Tuhan. Satu hari anak bungsunya mengalami sakit karena mereka baru pindahan dari luar masuk ke dalam Bangka. Biasa masuk ke dalam Bangka, orang luar tinggal di Bangka biasanya mengalami sakit malaria. Anaknya demam tinggi sekali gitu. Sekarang anaknya demam tinggi sekali karena waktu itu masih zaman susah-susahnya gitu.
datanglah pendeta yang konyol gitu, ya, diajak mereka berdoa gitu. Boleh nggak orang sakit berdoa? Sangat boleh gitu ya. Tapi yang salahnya adalah pendeta mengatakan kalau ke dokter, kalau ke rumah sakit berarti nggak punya iman. Harus mengandalkan Tuhan. Kamu sudah setia kepada Tuhan, pasanglah imanmu. Sungguh-sungguh berdoa dan berlutut berdoa. Tiap hari berdoa, tiap hari berdoa. Anak panas badan anaknya nggak turun-turun. Semakin berdoa, semakin jadi-jadi gitu. Anaknya kepanasannya itu sampai nggak tertolong lagi, panas sekali. Akhirnya anaknya mati gitu. Anaknya mati, lalu keluarganya marah sama pendetanya. Gara-gara usulan pendeta beriman, pasti Tuhan menyembuhkan, pasti Tuhan menolong. Akhirnya orang tuanya, papa dan mamanya melihat anaknya bungsunya sudah mati. Akhirnya mereka katakan, ikut Yesus, tidak ada manfaat apapun, omong kosong. Iman apanya? Kalau Yesus ada, anakku nggak mati. Kalau Yesus ada, kami nggak menderita seperti ini. Mulai hari ini tidak usah ke gereja. Mulai hari ini kita kembali sembahyang, kembali buat akar, kembali di dalam penyembahan nenek moyang kita. Sampai hari ini keluarga yang mengalami pencobaan, anaknya meninggal karena sakit malaria, demam yang tinggi itu, sampai hari ini tidak datang-datang ke gereja karena dia tidak tahu ikut Yesus pasti ada penderitaan. Kalau dia tidak tahu ikut Yesus pasti ada penderitaan, pasti suatu hari dia pasti mengalami kekecewaan. Mengalami kekecewaan, akhirnya meninggalkan imannya pada Kristus. Ikut Yesus. Kalau kita mengalami berbagai macam pencobaan dan penderitaan, mengalami berbagai macam halangan-halangan, sampai harus kehilangan orang yang kita kasihi. Kalau kita sudah tahu, memang pasti kita bisa mengalaminya. Nggak mudah jatuh dalam kekecewaan, lalu meninggalkan Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Ya, jadi iman kepada Yesus Kristus, imanmu, pertumbuhanmu, kamu semakin dekat pada Tuhan. Ingat, pencobaan juga semakin banyak kita hadapi gitu. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, saat kita mengalami penderitaan, mengalami pencobaan yang sangat berat yang kita hadapi, kalau kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, saya percaya kita pasti teguh dalam iman kita kepada Kristus apapun yang terjadi dalam diri kita. Mulai hari ini, marilah kita akan pupuk di dalam iman kita, pupuk dalam ketekunan iman kita. Saudara, kita baru mengalami virus corona. Ini pertanyaan untuk kita, seberapa dalam di dalam iman kita pada Kristus Yesus. Baru mengalami di dalam penyebaran virus corona, belum sampai kepada kita. Tunggu hari hanya. Kita alami di dalam penyebaran ini, sudah banyak dari kita mulai ragu-ragu terhadap Tuhan, sudah mundur, sudah padam di dalam rapian iman kita pada Tuhan. Sudah banyak orang tidak lagi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengandalkan di dalam akalnya, mengandalkan di dalam
pikirannya mengandalkan di dalam kehebatannya, baru corona gitu. Ya. Kalau kita masuk di dalam antikris nanti, paksa kita harus tinggalkan iman kita, paksa kita menjadi pengikutnya, menjadi kelompoknya. Kalau tidak, kita terkucil. Kalau tidak, kita tersingkir. Kalau tidak, bisa-bisa kita dibunuh. Suatu hari kita mengalami bidang penganiayaan sebesar-besar terhadap orang percaya. Kalau bukan sekarang kita belajar bertekun dalam Tuhan, saya yakin saudara tidak bisa bertahan menghadapi bidang penganiayaan yang besar-besaran. Saudara mudah kecewa, saudara mudah meninggalkan Tuhan, saudara mudah meninggalkan pelayanan saudara, saudara mudah meragukan Tuhan, dan saudara mudah menjadi bunglon itu, ikut mayoritas, ikut hidup yang aman dan tenang itu. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dan memberitahukan kepada kita, pasti kita alami, maka salah satunya yaitu haruslah bertekun. Aman-aman, dari sinilah kita belajar kita harus bertekun. Penganiayaan belum sampai kepada kita hari ini, nggak usah berleha-leha, melainkan itu berusaha bertekun di dalam Tuhan. Hidup tanpa halangan, hidup masih termasuk enak dibandingkan dengan zaman kami. Waktu saya masih kecil, hidup itu begitu susah, begitu menderita, begitu sulit, ekonomi begitu sulit itu. Tapi sekarang itu jauh lebih nyaman ya. Tapi banyak orang lupa diri, banyak orang percaya itu nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan dan nggak sungguh-sungguh bertekun dalam Tuhan. Saya takut satu hari datang penganiayaan besar-besaran itu. Saudara tinggalkan iman saudara. Saudara menyangkali akan imanmu dan saudara tinggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara pasti jatuh dalam pencobaan itu. Mengakhiri di dalam firman Tuhan kita, saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat 4. Saya bacakan mulai dari ayat 1 sampai ayat 4 supaya kita mengetahui firman Tuhan yang jelas. Di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 4 mengatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Memang benar firman Tuhan. Saudara bisa bertahan dalam iman, saudara bisa menang dalam Tuhan, saudara harus bertekun. Dengan ketekunan itu, saudara bisa tahan uji, tahan dalam pencobaan apapun yang kita alami. Kita tetap menjadi murid-murid Kristus. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan. Ajari kami Tuhan, ajak kami di dunia ini
sering mengalami di dalam kegoncangan-kegoncangan iman kami. Seringkali kami mengalami dan penderitaan-penderitaan yang berat yang tidak masuk akal dalam diri kami. Seringkali kami mengalami dalam penganiayaan, kami dikucilkan, kami disusahi, kami dicurangi, kami disakiti. Tuhan, dengan membawa nama-Mu, karena percaya kepada Engkau Tuhan, apapun yang kami alami, berikan kami kekuatan untuk tahan uji terhadap semuanya ini. Tuhan, latihlah kami supaya kami bertekun menghadapinya, bertekun mengikuti Engkau, bertekun di dalam menjalani hidup ini, melaksanakan hidup ini sebaik-baik mungkin. Kami percaya satu hari kami boleh menang, satu hari kami boleh berhasil, satu hari kami boleh berbuah-buah untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami renungkan. Jadilah berkat bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita serahkan kembali untuk pemimpin pujian kita. Tuhan Yesus berkati kita. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menyanyikan lagu untuk memberikan persembahan. Kita nyanyikan lagu dari PPK nomor 14. Aku berserah. Kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan.
Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat anugerah Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, berkat persembahan ini adalah berasal dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami, Engkaulah sumber rezeki kami, Engkau yang memberi ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk pemberian Tuhan bagi kami, bagi seluruh jemaat Tuhan, baik dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati setiap anggota jemaat dalam pekerjaannya, baik yang bertanam, bertani, baik yang melayan, baik yang berdagang, baik sebagai guru, baik juga sebagai pekerja PNS, baik itu sebagai karyawan, baik itu sebagai pengusaha, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan dan memberkati ya Tuhan seluruh anggota jemaat Tuhan. Kami tahu Tuhan yang memberkati persembahan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan nyanyikan lagu doksologi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri dalam ibadah kita, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan yang curahkan kepada kamu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dan kasih karunia daripada Yesus Kristus dan serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dan memelihara kamu dan melindungi kamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan. Amin.